Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, maka hari ini kita akan membahas tentang teori, rumus, dan contoh soalnya. Maka dari itu silakan diperhatikan baik-baik. Oke, hukum Archimedes ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Yunani kuno, yang mana nama dari hukum Archimedes diambil dari nama penemunya, yaitu Bapak Archimedes. Beliau menemukan konsep ini ketika beliau diminta untuk menentukan apakah mahkota yang dimiliki oleh raja itu mengandung emas murni ataukah bukan. Ya. Dan beliau membuat konsep ini terinspirasi ketika beliau sedang mandi, memasukkan tubuhnya ke dalam bathtub, dan ternyata saat beliau masukkan tubuhnya ke dalam bathtub ada air yang keluar. Maka dari itu saat itu juga dia langsung berteriak Eureka, Eureka, yang artinya saya dapat. Dan ini dia konsep yang disajikan kepada raja. Ya, kalian bisa amati di gambar bahwa untuk gambar yang sebelah sini ini adalah emas murni dan yang gambar ini adalah mahkota. Ketika emas murni dan mahkota dimasukkan ke dalam air yang memiliki volume yang sama, ternyata ada air yang keluar, dan air yang keluar itu berbeda ukurannya. Ya, kalian bisa amati bahwa ternyata pada mahkota menghasilkan air yang lebih banyak keluar dibandingkan emas murni. Dan hal itu disimpulkan bahwa mahkota yang dimiliki oleh raja tidak sepenuhnya mengandung emas murni karena sudah memiliki campuran-campuran sehingga gaya angkatnya itu lebih besar, atau volume air atau zat cair yang dikeluarkan itu dia akan lebih banyak dibandingkan dengan emas murninya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia adalah bunyi dari hukum Archimedes. Jika sebuah benda tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida, maka benda akan mendapatkan gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Jadi ini karena fluidanya kita membahas tentang hukum Archimedes, ini adalah air zat cair, maka fluidanya bukan gas, tapi zat cair ya. Fluida itu adalah zat yang terdiri dari udara dan zat cair, tapi untuk Archimedes kita membahasnya lebih ke zat cair ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah pernah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Cuma kemarin kita tidak menggunakan rumus. Ya, dan ternyata ini ada rumusnya, Nak. Rumusnya ini saat kita mencari si gaya angkat atau FA. Nah, di sini ada keterangan ya, FA sama dengan WU dikurang WF, di mana WU adalah gaya berat benda di udara dan WF adalah gaya berat di fluida atau zat cair. Nah, di mana yang di udara? Ini dia nih yang gambar A, bahwa benda tersebut terdeteksi atau terukur menggunakan neraca pegas untuk mengukur gaya ya. Itu adalah 20 Newton. Sedangkan benda B adalah 14 Newton. Dan yang pada gambar C ini adalah 10 Newton. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah ketika bendanya ini berada di zat cair dengan yang ada di udara, massa benda tersebut menyusut atau berkurang? Tidak ya, Nak, massa tetap sama. Nah, kalau di sini 20 Newton, maka kalian masih ingat rumus gaya berat? Gaya berat adalah W sama dengan M dikalikan gravitasi. M itu adalah massa. Jika gravitasinya 10, terus gaya beratnya 20, maka gaya berat dibagi dengan gravitasi kita bisa dapat massa. Berarti massanya berapa? Massanya adalah 2. Nah, pertanyaan Ibu, apakah jika massa di sini 2, di sini berubah menjadi lebih kecil? Tidak ya, massa tetap sama. Jika kita analogikan, misalnya ada seseorang yang
memiliki massa tubuhnya 50 kg. Apakah ketika dia berenang di kolam renang lalu massanya berubah jadi 30 kg? Kan tidak mungkin ya. Oke, yang berubah hanyalah dipengaruhi oleh adanya gaya yang bekerja. Artinya ada gaya lain yang bekerja selain gaya berat. Gaya apa ini dia nih? Yaitu ada FA, di mana FA adalah gaya angkat. Ya. Kalau W ini adalah gaya berat. Oke. Maka kita mencari FA-nya untuk yang gambar B ini, WU dikurangi dengan WF, di mana WU-nya adalah 20, berarti 20 dikurang dengan WF-nya. W di fluidanya ini, karena di fluida terukurnya 14. Maka kita bisa dapatkan gaya angkatnya adalah 6 Newton. Ya. Sedangkan untuk gambar yang C, apa bedanya dari gambar B? Ya, betul. Gambar C ini tercelup seluruhnya. Maka air yang dihasilkan di sini yang dipindahkan pun akan lebih banyak ya dibandingkan yang B. Nah, gimana cara ngitungnya? Sama. Berarti pakai rumus ini lagi untuk mencari FA. W di udaranya adalah 20 dikurangi dengan WF-nya di sini yang terukur adalah 10, sehingga gaya beratnya adalah 10 Newton. Mudah ya? Oke, sampai sini paham nak? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, selain rumus yang tadi, ternyata gaya angkat itu juga bisa dirumuskan dengan rho C. Ini rho ya, yang ini rho. Rho C dikalikan dengan G dikalikan dengan VCP. Apa sih rho C? Rho C adalah massa jenis dari zat cair ya. Sedangkan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Itu rumusnya ya. Berarti kalau mau cari rho C tinggal dibalik ya. Berarti FA dibagi G per VCP. Kalau mau cari G berarti FA per rho C dikali dengan VCP. Kalau mau cari VCP berarti FA dibagi rho C dikali dengan gravitasi bumi ya. Seperti caranya sama seperti yang dulu pernah Ibu ajarkan. Kalau yang dicari berarti ditutup. Kalau pindah ruas yang tadinya perkalian berarti jadi pembagian. Oke. Nah, ini contoh soalnya ada sebuah benda di udara beratnya 100 Newton. Volume benda adalah 2000 cm3 dan tercelup seluruhnya. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm3 dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka berat benda itu dalam minyak adalah, nah ini yang dicari adalah berat di dalam fluida. Nah, tapi sebelum kita mencari berat di fluidanya, maka kita harus tahu berapa sih FA-nya, gaya angkatnya. Nah, gaya angkatnya kita gunakan rumus yang di atas, ya. Tulis dulu yang diketahui. Oh, berat di udara berarti WU-nya 100 Newton. Lalu volume bendanya 2000 cm3. Karena dia naik 2 tangga, berarti setiap satu tangga karena ada pangkat 3-nya dibagi 1000 ya. Berarti kalau naik 2 tangga dibagi 1.000.000. Maka kita dapatnya 0,002 ya. Lalu karena tercelup semuanya, maka VB sama dengan VCP, volume benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan atau yang keluar. Oke. Oke, yang selanjutnya itu ada rho minyaknya 0,8 gram per cm3. Nah, jika dirubah menjadi kilogram per meter kubik, maka dia dapatnya 8000 kilogram per meter kubik, ya. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Maka yang pertama kali kita cari di sini adalah cari dulu FA-nya berapa. Nih. Kita masukin rho C-nya 800. Ya, lalu VCP-nya 0,002 dan gravitasinya 10. Maka kita bisa mendapatkan 16 Newton. Baru setelah itu kita cari WF-nya atau W fluidanya. Maka 100 Newton dikurangi dengan 16 hasilnya adalah 84 Newton. Oke ya.
Sampai sini dipahami dulu ya nak ya. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hukum Archimedes sendiri, dia memiliki 3 kondisi. Ada saat benda terapung, saat benda melayang, dan saat benda tenggelam. Ya. Nah, bagaimana kondisinya saat benda terapung? Kalau ditinjau dari gaya berat dan gaya angkatnya, maka benda terapung itu gaya angkatnya lebih besar dibandingkan gaya berat. Sedangkan pada benda melayang, gaya angkatnya sama dengan gaya berat. Kalau benda tenggelam, berarti gaya angkatnya lebih kecil daripada gaya berat. Ya. Nah, jika ditinjau dari massa jenisnya, nah ini ada contoh ya yang sudah pernah kita bahas juga. Pada gambar yang pertama ini, gelas yang pertama, ini adalah pada telur mentah yang dimasukkan ke dalam air tawar atau air biasa ya. Nah, itu dia tenggelam ternyata. Lalu dimasukkanlah garam sedikit demi sedikit. Ternyata telur bisa naik ke atas. Nah, karena massa jenisnya itu berubah ya, karena ada tambahan dari garam, maka massa jenisnya berubah dengan massa jenis air biasa. Lalu ditambahkan lagi garamnya, maka ternyata si telurnya itu dapat terapung di atas. Kenapa demikian? Karena memiliki massa jenis yang berbeda. Ya, jadi kondisi tenggelam, melayang, dan terapung itu dipengaruhi oleh gaya angkat dan gaya berat, dan juga dipengaruhi oleh yang namanya massa jenis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia ada contoh soal dari kondisi benda yang terapung. Sebuah benda kayu mengapung pada air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Berapakah massa jenis benda jika volume benda yang tercelup di dalam zat cair adalah 1/4 dari volume yang sebenarnya? Oke. Nah, ini dia. VCP itu sama aja dengan volume zat cair yang dipindahkan atau yang tercelup ya. Karena kan yang tadi Bu bilang ketika suatu benda yang tercelup maka akan ada air yang dipindahkan. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada ilustrasi gambar di mana benda itu terapung dan memiliki komponen gaya, yaitu gaya berat dan gaya angkat atau FA. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada 2 volume, ada V1 dan ada V2. Di mana V1 ini adalah volume benda yang tidak tercelup dan volume 2 adalah volume benda yang tercelup atau yang kita bisa sebut sebagai VCP. Sama aja ya, volume benda tercelup dengan VCP. Nah, karena di situ hanya 1/4, maka kita tulis VCP hanya 1/4 dari volume benda. Lalu zat cair ro airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Karena di sini kan ada 2 komponen, ada gaya angkat dan gaya berat, maka kita buat di sini persamaan. Gaya angkat sama dengan gaya berat. Di mana tadi rumus gaya angkat adalah rho zat cair dikalikan gravitasi dikalikan dengan volume zat yang dipindahkan, volume zat cair yang dipindahkan atau VCP. Ya, sama dengan, sedangkan kalau untuk gaya berat adalah rho B dikalikan gravitasi dikalikan dengan volume benda. Dari rumus ternyata G sama, kita coret G-nya. Maka tinggal rho air dikalikan dengan VCP, masukin rho airnya 1000. Ya, rho airnya 1000, VCP-nya 1/4 VB. Nah, di sini masih tetap rho B dikali dengan VB, karena VB-nya nggak diketahui di soal, maka tulis aja VB. Oh, ternyata sama, di sini ada VB, kita coret lagi VB-nya. Maka kita bisa dapatkan 1000 sama dengan 4 dikalikan rho B. Kenapa 4? Karena ini kan 1/4 nih. Yang ini 1/4. Ya, dia pindah ruas. Jadi kalau 1/4 pindah ruas, ya, ini 1/4 ya kan. 1/4 pindah ruas ke kanan, maka yang tadinya dia 1/4 pindah jadi naik 4-nya, jadi 4/1. Maka 1000 sama dengan 4 dikalikan dengan rho B. Atau kalau misalnya mau langsung dibagi juga nggak apa-apa, 1000 tinggal dibagi dengan 1/4. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 250 kg per meter kubik.
Nah, itu adalah massa jenis dari benda kayu tersebut. Dari situ disimpulkan bahwa ternyata benda tersebut terapung karena massa jenis dari benda lebih kecil dibandingkan massa jenis dari air, karena 250 lebih kecil daripada 1000. Oke, sampai sini paham, Nak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh soal pada kondisi benda melayang, yaitu sebuah balok dari bahan yang tidak diketahui melayang di air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Berapakah massa jenis balok tersebut? Oke, kita tulis di sini. Berarti VCP sama dengan VB. Kenapa? Karena dia itu melayang. Ingat, kondisi melayang berarti benda di tengah. Kalau benda di tengah berarti benda tersebut tercelup seluruhnya. Ya, maka VCP sama dengan VB. Oke. Nah, gaya yang bekerja ada FA dan W. Kalau tadi volumenya ada 2, kalau ini sama ya karena sama-sama tercelup seluruhnya. Lalu di sini ada rho airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya berapa massa jenis dari benda tersebut? Nah, sama seperti tadi kita buat persamaan, FA sama dengan W, kita masukin rumusnya. Rho air, ya ini tergantung ya apakah air ataukah minyak ataukah yang lain, tapi karena di soal air kita masukkannya rho air dikali G dikali dengan VCP sama dengan rho B dikali G kali dengan VB. Ya, sama seperti tadi. Ada gravitasinya sama, kita coret gravitasinya. Lalu tinggal 1000 masukin ya, rho airnya 1000 dikali dengan VCP ini kan karena sama dengan VB, kita masukin si VB. Nah, ternyata ada VB juga sama, kita coret dia. Maka kita bisa dapatkan rho B sama dengan 1000. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapatkan bahwa rho B sama dengan rho zat cair atau rho air. Ya, maka benda tersebut melayang. Jadi melayang itu kondisinya massa jenisnya sama. Ya. Oke? Sampai sini paham, Nak, untuk kondisi terapung dan melayang. Ya. Selanjutnya tugas kalian adalah mencatat materi atau contoh soal dan rumus yang sudah Ibu berikan ini, karena pada pertemuan berikutnya kalian akan Ibu berikan soal latihan. Jadi tolong dipelajari baik-baik ya. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang bingung, kalian boleh tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp ya. Silakan japri ke nomor Ibu. Oke, silakan. Ini dicatat baik-baik lalu nanti tugasnya dikumpulkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.